Bismillahirrahmanirrahim. Dari kelas 12 IPA 1, saya akan menjawab pertanyaan yaitu penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara adalah ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal yaitu 1. Memiliki sifat apatis, 2. Memiliki sifat individualisme, 3. Memiliki kondisi psikologi yang buruk. 2. Faktor eksternal yaitu 1. Regulasi lemah, 2. Kurangnya penyuluhan, 3. Terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asy Rahmawati, kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan apa itu hak. Hak menurut Sri Jandi merupakan suatu normatif yang berfungsi pedoman berperilaku melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat saya. Yang kedua, pengertian kewajiban menurut pendapat dari Profesor Dr. Notonegoro, suatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Septiana, saya dari kelas 12 IPS 4. Pengertian hak menurut Sri Janti. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh hak yang berkepentingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipani Aur Andani dari kelas IPA 5. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang mudahnya pejabat dalam lembaga atau antara lembaga yang saling menjatuhkan. Menurut saya itu disebabkan oleh iri atau seorang pejabat yang menyombongkan diri ke pejabat lain sehingga terjadinya saling menjatuhkan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengris Nawati, saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari apa saja HAM dalam pendidikan yang dianut di Indonesia. Pendidikan HAM yang harus dipenuhi masyarakat sesuai haknya, sesuai pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mutia dari kelas 12 MIPA 3. Kewajiban dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kewajiban untuk saling mencintai sesama manusia. Kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tenggang rasa. Kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hak dalam sila kedua, hak untuk dicintai sesama manusia, hak untuk dihormati sesama manusia, hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk hidup. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiansa dari kelas 12 MIPA 2. Pengertian hak menurut Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain, manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Ayu dari kelas 12 IPS 5. Hak dalam sila pertama, nilai ketuhanan, adalah memeluk agama yang diyakininya dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kewajiban dalam sila pertama adalah tidak memaksakan keyakinan pada orang lain, menghormati keyakinan orang lain, dan menjunjung tinggi toleransi antar umat agama.
Terima kasih, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Hanifah Maulinda, kelas 12 MIPA 1. Hak dalam sila ke-1, memeluk agama yang diyakininya, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kewajiban dalam sila ke-1, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menghormati keyakinan orang lain, menjunjung tinggi toleransi antar umat agama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Mulyaviani dari kelas 12 IPS 5. Hak berdasarkan sila pertama, maka setiap warga negara berhak memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang dipercayainya. Selain itu, setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Kewajiban berdasarkan sila pertama: 1. Tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kepercayaannya. 2. Membangun kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai kondisi di lingkungan masing-masing. 3. Menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap agama lain agar tercipta kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Pradni dari kelas 12 IPS 3. Hak menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Utami dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan mengemukakan pendapat saya. Jadi, bersikap arogan itu sangat negatif bagi para pemimpin pejabat. Apabila memang karakternya seperti itu, akan membuat para rakyatnya pun tidak nyaman dan menjelek-jelekan lembaga orang lain. Sama sangat negatif sebagai pejabat. Bila bersaing kita harus sportif. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari 10 MIPA 2. Pendapat saya terhadap masalah ini karena mereka merasa paling benar dari yang lain dan merasa paling tahu. Padahal Pancasila itu adalah dasar negara sebagai panduan hidup dan sumber norma yang harus tetap dijaga agar tidak terjadinya permusuhan di antara masyarakat. Dan para pemimpin dulu membuat nilai-nilai Pancasila bukan tanpa alasan. Mereka ingin negara ini terpacu pada Pancasila, dasar negara, dan ideologi negara. Jadi, nilai-nilai Pancasila sangat penting. Maka dari itu, jika ada yang menyimpang, mereka tidak menghargai para pemimpin terdahulu dan merusak dasar negara. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang lembaga yang merasa lebih tahu terhadap lembaga lain adalah sebaiknya para lembaga itu mengurusi urusan atau pekerjaannya masing-masing. Tidak usah ikut campur urusan lembaga lain, apalagi mengkritik lebih. Jika memang lembaga itu ada urusan dengan lembaga lain, maka boleh ikut dalam urusan itu, begitupun sebaliknya. Takutnya akan berdampak buruk baik dalam pekerjaan maupun pada diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaya Sriwarda. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Hak dalam sila kedua yaitu 1. Hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. 2. Hak untuk
mengakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. 3. Hak untuk dicintai sama manusia. 4. Hak untuk dihormati sama manusia. Kewajiban dalam sila kedua yaitu 1. Kewajiban untuk saling mencintai sama manusia. 2. Kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tegang rasa. 3. Kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari 10 IPS 5. Menurut saya, untuk mencegah hal tersebut, sebaiknya setiap lembaga lebih fokus terhadap pekerjaan dan kewajibannya masing-masing, karena setiap lembaga sudah diberi kewenangan, hak, serta kewajiban kerjanya, sehingga setiap lembaga tidak perlu ikut campur tangan dalam pekerjaan lembaga lain, agar konflik antar lembaga terhindarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Sidik Fatahillah dari kelas 12 IPA 5. Pengertian hak menurut Profesor Dr. Notonegoro. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya yang dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Melinda dari kelas 10 IPS 7. Pendapat saya supaya tidak terjadi konflik pengadu dombaan. Sebelum kita mengetahui atau mengkonsumsi berita, kita harus berpikir cerdas dan kita juga harus berpikir jernih dan kritis. Hal ini merupakan kunci utama dalam hal pengadu dombaan. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Arianti, 12 IPS 4. Menurut John Locke, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah yang dibawa manusia sejak lahir dan secara kodrat melekat karena tak bisa diganggu-gugat sebab sifatnya mutlak. Dan menurut John Locke, kewajiban hak asasi manusia adalah kewajiban yang bersifat kodrat karena berasal dari Tuhan, memiliki sifat yang mutlak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandini dari kelas 12 IPS 1. Hak dalam sila ketiga. Hak untuk dihormati, hak untuk diakui, hak untuk melaksanakan kebebasan berasasi tanpa paksaan. Kewajiban dalam sila ketiga. Kewajiban menjaga persatuan, kewajiban mencintai tanah air, kewajiban menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anira Tujana dari 12 IPS 5. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara adalah regulasi yang lemah, kurangnya penyuluhan, memiliki sifat individualis dan intoleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Andrianti Anugraini dari kelas 10 MIPA 3. Pendapat saya, seharusnya antar lembaga harus bisa menyelesaikan dan melakukan setiap tugasnya atau pekerjaan yang diberi dengan baik sesuai lembaganya masing-masing. Setelah itu diadakan musyawarah antar lembaga. Maka dari itu, setiap lembaga harus bisa mendengarkan setiap masukan atau kritikan dari lembaga lain, sehingga tidak menimbulkan perpecahan atau perdebatan antar lembaga dalam mengemukakan setiap pendapatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Septiana, saya dari kelas 12 IPS 4. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara adalah faktor luarnya: 1. Penegakan kewajiban yang tidak tegas, 2. Kurangnya penyuluhan dan regulasi yang lemah. Faktor dalamnya: 1. Memiliki kondisi psikologis yang buruk, 2. Memiliki sifat individualis, 3. Memiliki sifat intoleran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Putri Ramadanti, 12 IPS 3. Sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak yang kita dapat dari sila kelima: 1. Hak untuk diperlakukan adil, 2. Hak untuk dihormati. Kewajiban yang harus kita lakukan sesuai dengan sila kelima adalah: 1. Kewajiban yang berlaku adil sesama manusia, 2. Kewajiban untuk saling menghormati sesama manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Fitriani, kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, tumpah tindih pekerjaan adalah kondisi yang membuat diri kita merasa tidak nyaman. Tanpa disadari, rasa tumpah tindih ini mengganggu keharmonisan sekaligus konsentrasi untuk bekerja. Akibatnya, produktivitas kerja kita terganggu. Dan 3 cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah: pertama, bicaralah dari hati ke hati dengan orang yang bersangkutan. Kedua, ceritakan akibat buruknya yang justru menghambat pekerjaan. Ketiga, buatlah kesepakatan tentang siapa mengerjakan apa. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indri Nerseptiani Ramubah dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, banyaknya lembaga yang saling menjatuhkan itu terjadi karena adanya sikap egoisme atau mementingkan diri sendiri, dan adanya sikap saling tidak menghargai, sehingga mereka mengesampingkan urusan-urusan bersama dan mementingkan urusan pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yulianti dari kelas 12 MIPA 5. Hak dalam sila kelima: 1. Mendapat keadilan, 2. Dihormati. Kewajiban dalam sila kelima: 1. Bersikap adil, 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, 3. Menghormati hak-hak orang lain, 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain, 5. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, 6. Suka bekerja keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Pendapat saya mengenai hal tersebut yaitu sebaiknya setiap lembaga harus menghargai satu sama lain antar lembaga yang bersangkutan, dan jika berbeda pendapat sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu kesepakatan bersama supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara lembaga-lembaga lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Alistiana dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban menurut sila ketiga. Hak menurut sila ketiga yaitu: 1. Hak memilih agama sesuai kepercayaannya, 2. Hak beribadah sesuai ajaran agamanya, 3. Saling menghargai antara umat beragama. Kewajiban menurut sila ketiga: yang ke-1, tidak memaksa mengikuti ajaran kepercayaannya, 2. Tolong menolong antar umat beragama, yang ketiga, menjunjung tinggi nilai toleransi antara umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fadil Rahman, saya dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membacakan pengertian hak dan kewajiban menurut para ahli. Pengertian hak menurut Profesor Dr. Notonegoro: hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro: kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang ada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Anarja Pratama dari kelas 12 MIPA 4. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima.
atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut Profesor MT Sukamto Notonegoro, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Inanavita Fauzi dari kelas 12 MIPA 3. Pengertian hak menurut Profesor Dr. Notonegoro. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya dapat diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwani dari kelas 12 IPS 2. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat melulu oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau dibiarkan melulu oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Marsaid 5 dari kelas 12 IPS 4. Pengertian hak menurut Sri Jati adalah merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kekebalan dan kebebasan. Dan pengertian kewajiban menurut Sri Jati adalah kewajiban sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban berarti suatu keharusan, maka apapun itu, jika merupakan kewajiban, kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widis Margit Yasnuryana dari kelas 10 MIPA 2. Menurut pendapat saya adalah hal tersebut terjadi karena adanya suatu perselisihan atau konflik antara lembaga satu dengan lembaga lain. Atau bisa jadi karena adanya suatu keinginan untuk menjadi lebih unggul dari lembaga lain, sehingga mereka saling menjatuhkan atau menjelekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Nur Solihat dari 12 IPS 3. Hak dalam sila ke-1 yaitu hak untuk memilih sendiri keyakinan kita tanpa paksaan. Sedangkan kewajiban dalam sila ke-1 yaitu untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban agama tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gisy Mulyanti Alpia dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjawab penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Menurut faktor internal: 1. Regulasi yang lemah. 2. Penegakan kewajiban yang tidak tegas. 3. Kurangnya penyuluhan. Adapun faktor internal, yaitu rendahnya tingkat kesadaran dalam melakukan kewajiban demi memenuhi hak warga negara lainnya. 2. Memiliki sifat intoleran. 3. Memiliki sifat individualis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Apriliani dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hak menurut sila ke-1, yaitu hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. Kedua, hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. Ketiga, hak untuk dihargai sesama umat beragama. Kedua, saya akan menjelaskan pengertian kewajiban dalam sila ke-1, yaitu kewajiban mempercayai Tuhan Yaimes sebagai pencipta alam semesta. Kedua, kewajiban melaksanakan ketentuan agama. Ketiga, kewajiban menghormati antar umat beragama. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Novianti, saya dari kelas 12 IPS 5. Hak-hak menurut Notonegoro, beliau mengungkapkan bahwa
Hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Kewajiban. Kewajiban menurut Notonegoro adalah suatu yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Yanapita Fauzi dari kelas 12 MIPA 3. Nilai hak dan kewajiban dalam Pancasila sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Haknya yaitu 1. Memeluk agama yang diyakininya. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. 3. Hak untuk dihargai oleh sesama umat beragama. Kewajibannya yang pertama, tidak memaksakan keyakinan pada orang lain. Yang kedua, menghormati keyakinan orang lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Sukmadi dari kelas 12 MIPA 5. Hak dan kewajiban dalam sila ke-1. Hak dalam sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa adalah hak untuk bebas memilih agama, hak menjalankan kewajiban agama, dan juga hak dalam menentukan tempat beribadah agama. Kewajiban dalam sila ke-1 adalah menjalankan kewajiban terhadap agama, tidak memaksakan kehendak orang lain dalam beragama, dan kewajiban menjauhi larangan dalam beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedin Junaidin, saya dari kelas 12 MIPA 4. Menurut pendapat saya tentang penyebab penyalahgunaan hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara adalah: yang pertama, bersikap egois; yang kedua, kekurangan kesadaran terhadap peraturan; yang ketiga, sikap yang tidak toleran; yang terakhir, penyalahgunaan kekuasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedin Junaidin, saya dari kelas 12 MIPA 4. Menurut pendapat saya tentang penyebab penyalahgunaan hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara adalah: yang pertama, bersikap egois; yang kedua, kekurangan kesadaran terhadap peraturan; yang ketiga, sikap yang tidak toleran; yang terakhir, penyalahgunaan kekuasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Nasipani dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menyebutkan hak dan kewajiban dalam sila kedua. Hak dalam sila kedua: 1. Hak untuk dihormati sama manusia. 2. Hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. 3. Hak untuk dicintai sama manusia. Kewajiban dalam sila kedua: 1. Kewajiban untuk saling mencintai sesama manusia. 2. Kewajiban untuk menjunjung tinggi sikap tenggang rasa. 3. Kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Yulia dari kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan hak dan kewajiban. Pengertian hak menurut Sri Janti: hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sri Janti 2007. Pengertian kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan sesuatu yang harus dilaksanakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Tiara Ramadina dari kelas 10 IPS 2. Saya akan mengemukakan pendapat tentang bagaimana cara mengatasi tumpang tindih suatu pekerjaan. Perlu kita ketahui bahwa tumpang tindih adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa satu pekerjaan dilakukan oleh suatu kelompok sehingga menghasilkan pekerjaan ganda. Oleh sebab itu, untuk mengatasi tumpang tindih suatu pekerjaan adalah perlu adanya komunikasi dengan orang yang bersangkutan. Lalu ceritakan akibat buruknya yang justru menghambat suatu pekerjaan. Kemudian buatlah kesepakatan tentang siapa yang melakukan apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Bunga Mutiara Sakita Nabila. Saya dari MIPA 1. Menurut pendapat saya, bersikap arogan itu sangat negatif bagi para pemimpin atau pejabat. Apabila memang karakternya seperti itu, akan membuat para rakyat pun tak nyaman dan harus dirubah karena mereka itu pejabat. Dan yang suka menjelek-jelekan lembaga orang lain, sama seperti barusan, sangat negatif sebagai pejabat. Bila bersaing kita harus sportif, harus jujur, nggak usah menjatuh-jatuhkan orang lain. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Wana dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan membacakan penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah regulasi yang lemah, yang kedua penegakan kewajiban yang tidak tegas, yang ketiga kurangnya penyuluhan, yang keempat terjadinya kesenjangan sosial ekonomi, yang kelima adanya kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau pengingkaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mutia dari kelas 12 MIPA 3. Pengertian hak menurut Profesor Dr. Andes Natonegoro. Hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Andes Natonegoro. Kewajiban adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Eka Nur Sabrina Sugianti dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang soal PPKN yang telah diberikan. Menurut saya, maka hasil kerja dari setiap lembaga tersebut tentu tidak akan maksimal atau optimal. Hasil yang tidak sesuai, tidak adanya kekonsistenan dalam pelaksanaan kerja, tidak bisa melakukan kerjasama dengan baik akibat adanya konflik atau kebisingan tersebut. Sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisalia 12 IPS 2, pengertian hak menurut Profesor Dr. Notonegoro. Beliau mengungkapkan bahwa hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya harus diterima atau dilakukan. Dalam hal ini tidak bisa diterima atau dilakukan oleh pihak yang lain. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro. Beliau menyatakan kewajiban sebagai sebuah beban memberikan suatu hal yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak yang lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Kewajiban juga diartikan sebagai suatu hal yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang yang sedang kita alami, pejabat antar pejabat saling menjatuhkan, bukannya membela rakyat kecil. Berjanji ingin mensejahterakan dan membela rakyat, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Maka dari itu, kesejahteraan rakyat di Indonesia sudah sangat kurang karena pada awalnya pejabat bukan untuk mensejahterakan, tapi untuk saling menjatuhkan dan ingin berkuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Putri dari kelas 12 MIPA 4. Hak dalam sila ke-1 adalah hak kebebasan memeluk agama berdasarkan keyakinan. Kedua, hak untuk menjalankan ibadah dengan aman tanpa gangguan. Ketiga, hak untuk menghargai sesama umat beragama. Kewajiban dalam sila ke-1 adalah kewajiban mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Kedua, kewajiban melaksanakan ketentuan beragama. Ketiga, kewajiban untuk menghargai sesama umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajahwa Tania Istifani dari kelas 12 MIPA 4.
Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara adalah 1. Sikap egois atau mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Sikap tidak toleran. 4. Tidak tegasnya aparat penegak hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Arisyanti dari kelas 12 MIPA 3. Sila ke-1 yaitu terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang pertama, hak untuk memeluk agama sesuai kepercayaan. Yang kedua, hak untuk menjalankan ibadah dengan aman dan tanpa gangguan. Yang ketiga, hak untuk dihormati antara umat beragama. Kewajiban untuk mempercayai Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Kewajiban untuk menjalankan ketentuan agama, dan kewajiban untuk menghormati antar umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izra dari kelas 12 MIPA 2. Pengertian hak menurut Sri Janti. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Notonegoro. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan lalu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Maulidia Fala dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang masalah ini. Masalah dalam perusahaan ini karena tidak adanya saling kerjasama atau saling percaya terhadap masing-masing perusahaan, maka terjadilah persaingan yang tidak sehat. Menurut saya seharusnya sih kerjasama dan saling membantu agar masing-masing perusahaan maju dan bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saluh Harfidiningsih dari kelas 12 MIPA 1. Pengertian hak menurut Sri Janti. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Pengertian kewajiban menurut Sri Janti. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban berarti suatu keharusan, maka apapun itu jika merupakan kewajiban, kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upi Ardina, kelas 12 IPS 1. Hak menurut sila pertama. 1. Berhak memilih agama sesuai kepercayaannya. 2. Berhak beribadah sesuai ajaran agamanya. 3. Saling menghargai antar umat beragama. Kewajiban menurut sila pertama. 1. Tidak memaksa orang lain mengikuti kepercayaannya. 2. Tolong menolong antar umat beragama. 3. Menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Silvia dari 10 IPS 5. Menurut pendapat saya, hal itu disebabkan karena masing-masing dari lembaga ingin lebih unggul dari lembaga lainnya, sehingga mereka berlomba-lomba saling menjatuhkan untuk berada di puncak tertinggi. Dan mereka tidak sadar bahwa perbuatannya seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.